Nah, sekarang kita ke contoh soal dari diagram Venn, yaitu soal ceritanya. Nah, ini juga nanti akan keluar di UTS minggu depan ya. Jadi tolong kalian perhatikan dengan baik. Oke, contoh pertama. Dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa gemar matematika, 15 siswa gemar fisika, dan 8 siswa gemar keduanya. Tentukan banyaknya siswa dalam kelas itu. Yang pertama kalian tulis dulu diketahui. Di sini diketahuinya siswa gemar matematika, yaitu ada 17 orang. Kita tulis di sini M misalkan ya. Nah, kenapa di sini Ibu tulis kurangi 8? Karena di sini ada keterangan ada 8 siswa yang gemar keduanya. Gemar keduanya itu artinya dia gemar matematika dan gemar fisika. Nah, jadi dari 17 orang ini kita harus kurangi dengan 8. Kenapa dikurangi 8? Karena 8 ini sebagiannya juga ada yang suka fisika. Jadi yang hanya gemar matematika yaitu 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Gitu ya. Kenapa nggak kita tulis 17? Karena di dalam 17 orang ini ada 8 orang yang juga suka fisika gitu ya. Nah, sekarang yang hanya menyukai fisika atau gemar fisika, di sini ada 15 orang. Tapi dalam 15 orang ini ada 8 orang yang juga suka matematika. Kan di sini 8 suka keduanya. Jadi 15 dikurangi 8 itu sama dengan 7. Oh, ternyata yang hanya suka fisika itu 7 orang saja. Nah, di sini gemar keduanya Ibu tulis M ditambah F, artinya dia suka fisika dan suka matematika, ada 8 orang, gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah tentukan banyaknya siswa dalam kelas itu. Nah, di sini pertanyaannya banyaknya seluruh siswa. Kita misalkan dengan S, yaitu himpunan semesta ya. Jadi seluruh siswanya itu berapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, biar lebih mudah, kalian bisa gunakan diagram Venn. Caranya yaitu gambar dulu diagram Venn-nya, nanti dari sini baru bisa menentukan seluruh siswanya atau himpunan semestanya. Di sini ada siswa yang gemar keduanya, berarti sudah jelas diagram Venn ini kurvanya akan berpotongan. Karena ada dua-duanya ya. Di sini ada yang menggemari keduanya yaitu 8. Jadi kita tulis di sini 8 berpotongannya. Kemudian M ini yang hanya suka matematikanya 9 dan yang hanya suka fisikanya 7. Pertanyaannya himpunan semesta yaitu semuanya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja semua ini. Yang suka matematika saja ditambah yang suka keduanya ditambah yang suka fisika saja. 9 ditambah 8 ditambah 7, jadi 24 siswa seluruhnya gitu ya. Himpunan semestanya yaitu 24 siswa. Beda lagi dengan contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang ini, perhatikan pertanyaannya ya. Dalam satu kelas terdapat 48 anak, 34 anak suka musik pop, 42 anak suka musik jazz. Tentukan anak yang suka keduanya. Kalau tadi pertanyaannya seluruh siswa, kalau di sini siswanya sudah diketahui nih, seluruhnya ada 48. Tapi pertanyaannya yang suka kedua-duanya, yaitu berarti yang suka pop dan jazz. Diketahui dulu ya banyaknya anak atau seluruh siswa yaitu 48. Kita tulis dengan S. Pokoknya yang kalau keseluruhan itu kita tulis dengan S ya. Misalkannya dengan S. Kemudian yang suka pop saja. Yang suka pop saja di sini ada 34 siswa. Tapi di dalam 34 ini ada yang suka kedua-duanya. Yang suka kedua-duanya di sini belum diketahui karena ditanyakan. Jadi kita misal dengan X ya. Kita misal, kenapa dimisal? Karena belum diketahui jumlahnya. Jadi di sini 34 dikurangi X. Kemudian yang suka jazz 42 dikurangi X juga.
Kenapa? Karena di 42 ini ada beberapa siswa yang juga suka dengan pop. Selanjutnya yang ditanya adalah X. Langsung aja Ibu tulis X di sini, artinya yang suka keduanya ya. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, kalian gambarkan dulu diagram Venn-nya. Selalu berpotongan. Kenapa berpotongan kurvanya? Karena ada keterangan di sini yang suka kedua-duanya. Nah, yang suka kedua-duanya itu X. Kita tulis saja dulu di sini X. Selanjutnya, yang suka pop saja itu adalah 34 dikurangi X. X itu ini ya, yang suka keduanya. Yang suka jazz 42 dikurangi X gitu. Selanjutnya sama caranya seperti yang tadi, himpunan semesta sama dengan dijumlahkan semua ini, P yang suka pop ditambah X, X ini adalah yang suka kedua-duanya, ditambah dengan jazz, J ya, yang suka jazz. P nya yaitu 34 min X ditambah X ditambah 42 min X. Sini X itu tadi yang suka keduanya ya. Nah, caranya kalau seperti ini, perhatikan. Oh iya, tadi S-nya 48 kita tulis di sini 48 ya. Karena sudah diketahui. Kita kan mau cari X nih. Di sini ada negatif X, di sini ada positif X. Anggaplah ini 1. Di sini juga 1. Negatif 1 ditambah 1. Kalian punya hutang 1 dibayar 1, maka habis atau 0 ya. Jadi kita coret ini habis X-nya. Sisanya yang mana? Sisanya 34 ditambah 42 yaitu 74. Baru yang min X ini. Min X ini kan gak ada temennya nih. Jadi kita tulis di sini min X. Ini 48 ya. Selanjutnya, untuk mencari X ini, karena ini negatif, kita pindahkan ini ke sebelah kiri sama dengan, jadi berubah positif. Jadi tadinya min X jadi X ya. 74 nya tetap di sini, 48 nya pindahkan ke sebelah kanan. Kenapa harus kita pindahkan? Karena biar kita bisa mencari nilai X ini gitu ya. 48 dari positif pindah menjadi negatif. Jadi si X-nya sama dengan 74 dikurangi 48 yaitu 26. Ternyata yang suka dengan pop dan jazz ini ada 26 siswa. Itu ya. Contoh selanjutnya yaitu contoh selanjutnya adalah suatu kelas terdapat 30 anak, 15 anak suka menggambar, 20 anak suka menyanyi, dan 8 anak suka kedua-duanya. Tentukan banyaknya anak yang tidak suka keduanya. Kalau contoh pertama tadi adalah yang seluruh siswa, contoh kedua itu pertanyaannya yang suka kedua-duanya, dan contoh terakhir adalah yang tidak suka keduanya. Nah, di sini perhatikan, seperti biasa tulis dulu diketahuinya. S-nya yaitu 30. Dari sini ya, 30 anak seluruh siswa yang suka menggambar. Kita misalkan dengan G itu 15 siswa dikurangi 8. Ingat, selalu dikurangi yang suka keduanya. Yang suka keduanya 8 kan? Kemudian sama dengan 7. Yang suka menyanyi itu N. Misalkan dengan N ada 20 anak dikurangi 8 sama dengan 12. 8 itu dari sini ya, yang suka keduanya. Pertanyaannya tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya kita misal dengan X. Kenapa kita misal dengan X? Karena belum diketahui nilainya. Ditanya adalah X ya. Seperti biasa, kalian gambarkan dulu diagram Venn-nya. Kenapa X-nya bukan di sini lagi, Bu? Ya jelas berbeda. Kalau yang sebelumnya kan X-nya itu yang suka keduanya. Kalau ini tidak suka keduanya, berarti dia tidak ada di dalam kurva G maupun N. Jadi X-nya saya taruh di luar sini ya. X-nya Ibu taruh disimpan di luar kurva. Karena dia tidak suka dengan gambar, tidak suka dengan nyanyi gitu ya. Nah, yang suka menggambar saja ada 7.
7 itu dari sini 15 kurangi 8. Kemudian yang suka gambar dan menyanyi ada 8, yang suka menyanyi ada 12. Cara mencari X-nya sama seperti contoh tadi. S itu seluruh siswa 30, yang suka menggambar ada 7, yang suka keduanya ada 8, yang suka menyanyi ada 12. Jangan lupa ditambahkan yang tidak suka kedua-duanya itu X ya, karena belum diketahui nilainya. Selanjutnya 7 tambah 8 tambah 12 sama dengan 27 ditambah X. Di sini 30 ya S-nya. Nah, untuk mencari X ini, nah selain X kita pindahkan berarti ke sebelah sini agar X-nya diketahui berapa. Jadi dari positif pindah ke sini ke sebelah kiri jadi negatif, atau kita tukar posisinya jadi X sama dengan 30 dikurangi 27. Jadi X-nya sama dengan 3. Oh, ada 3 siswa yang tidak menyukai kedua-duanya. Begitu ya anak-anak, tolong dipahami lagi karena soal-soal ini akan keluar di ujian tengah semester.